Perkenalkan, saya Riana Wijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Sentra Lowak dan Thrift Kebayoran Lama dengan fasilitas pendukung titik mode. Keberadaan suatu pusat mode yang menjadi tempat perpindahan menjadikan titik-titik baru berkumpulnya masyarakat yang secara tidak langsung menjadi third place bagi masyarakat sekitar, sehingga terjadilah suatu pembentukan third place yang tak didesain namun menjadi ciri bagi kawasan. Kebayoran Lama Utara dengan kekhasannya akan pasar lowak dan barang antik menjadi suatu wajah bagi kawasan. Yang sayangnya tidak dimaksimalkan dan menjadi sebuah parasit di dalam kawasan urban dan keberadaannya yang tidak seharusnya. Sesuatu yang menjadi ciri dan membentuk citra, namun berada di tempat yang tidak tepat. Tapak berada di Jalan Raya Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, dengan spesifikasi sebagai berikut yang dapat dilihat pada slide. Tapak berada di zona perkantoran, perdagangan, dan jasa, yang juga dapat dimanfaatkan sebagai area seni, tempat bermain, bahkan olahraga, yang dapat dimungkinkan untuk menjadi penunjang dalam terbentuknya third place nanti. Terbentuknya program dilatar belakangi oleh keberadaan titik-titik pasar lowak dan thrift yang menjadi sebuah citra dan potensi bagi kawasan, namun di saat yang sama menjadi sebuah ironi, di mana potensi-potensi tersebut tidak terletak di tempat yang seharusnya. Program juga menjadi fasilitas rekreasi dan pemenuhan kebutuhan baik bagi pemukiman sekitar dan juga para komuter. Program terdiri dari 4 fungsi utama, yaitu commercial, education, entertainment, dan mendukung. Commercial yaitu adalah kegiatan jual beli barang. Jual beli di sini dimaksudkan untuk memberdayakan pedagang-pedagang sekitar yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya, untuk mendapatkan tempat yang lebih tepat guna. Pasar berkonsep tradisional, di mana relasi klasik tawar-menawar masih terjadi. Sehingga akan tercipta ruang jual beli yang memperhatikan komunikasi dan koneksi antar manusia. Education berupa fungsi edukasi, seperti workshop dan kelas-kelas, baik bagi para pengunjung ataupun dalam upaya pemberdayaan industri kecil di sekitar tapak. Entertainment sebagai fungsi hiburan, berkaitan dengan ruang serbaguna dan area unjuk yang dapat menjadi galeri, fashion show, ataupun wadah komunitas yang dapat berbasis event, untuk memenuhi kebutuhan akan kesenangan masyarakat yang sekaligus mengedukasi. Fungsi terakhir adalah fungsi pendukung, yang ditujukan kepada para komuter yang ramai di sekitar tapak, yaitu fungsi seperti F&B dan coworking space. Tapak dikelilingi oleh ruko, pasar, dan titik-titik berjualan pedagang kaki lima, serta pemukiman warga yang menjadikan kegiatan dalam kawasan cukup aktif, terlebih dengan keberadaan pasar, baik yang permanen maupun yang kaki lima, yang secara tidak langsung dapat menghidupkan kawasan selama 24 jam. Tapak menjadi sebuah titik temu yang bukan hanya untuk warga sekitar, namun juga pedagang, pembeli, dan para komuter di sekitarnya. Tapak juga dikelilingi oleh berbagai macam fasilitas transportasi umum dan jangkauan ramah pejalan kaki, yaitu kurang dari 500 meter, dan menjadikan tapak aktif terutama dalam jumlah pejalan kaki. Berdasarkan intensitas kendaraan, jalan di sekitar tapak cenderung minim dilewati kendaraan, terutama roda 4, sehubungan dengan jalan di sekitar tapak yang ramai oleh pejalan kaki dan PKL, sehingga jalan A dan B, seperti pada gambar, dapat berpotensi menjadi sebuah pedestrian mall, yang akan menunjang bangunan sendiri nantinya. Bangunan sendiri memiliki konsep massa yang terinspirasi dengan urban pattern sekitar, di mana fungsi-fungsi dari setiap bangunan membentuk sebuah citra kota. Hal ini digambarkan dalam bangunan, di mana bangunan juga dibentuk oleh fungsi-fungsi ruang di dalamnya, yang dicitrakan dalam bentukan geometris yang menumpuk dan menyusun membentuk sebuah bangunan. Bangunan berusaha selaras dengan sekitar, namun tetap menampilkan sisi yang dinamis untuk dapat menjadi sebuah sentra. Bangunan juga mengusung konsep openness, yang menjadikan keterbukaan sebagai aspek penting. Bangunan terbuka bagi sebuah kalangan, yang dicitrakan oleh desain bangunan, terutama dalam bentuk ataupun fasad. Sustainable sebagai konsep juga digalakkan sebagai respon dari bangunan, baik terhadap lingkungan ataupun masyarakat sekitar. Bangunan memanfaatkan struktur serta material-material dari ruko yang sudah berada di existing, serta memanfaatkan bahan-bahan recycle yang terutama berasal dari pasar ataupun fungsi-fungsi rumah tangga sekitar yang akan dijadikan sebagai fasad atau aksen-aksen lain di dalam bangunan, terutama dalam proses gubah massa. Gubah massa diawali dengan ruko existing sebagai base-nya. Massa dibangun dengan tetap mempertahankan sebagian struktur ruko yang ada, selain memangkas biaya. Hal ini juga dilakukan demi mewujudkan konsep terbarukan, mengurangi sampah pembangunan. Pada tahap selanjutnya, bangunan dibedah untuk menghadirkan permeabilitas yang menghubungkan sisi bangunan dari yang satu ke sisi bangunan yang lain, untuk menciptakan kesan keterbukaan dan fleksibilitas dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya,
Pada tahap ketiga, sebagai respon penyesuaian dari tapak dan titik keramaian masyarakat, dihadirkan penambahan bentuk massa, seperti di gambar. Ketinggian bangunan pun kemudian menyesuaikan dengan fungsi, di mana massa meninggi di titik yang berhadapan langsung dengan ruko yang bertanda merah, sehingga secara visual, bangunan akan lebih ramah dan sesuai dengan skala mata manusia, terutama pejalan kaki. Pada tahap selanjutnya, konsep massa bentukan geometris yang menyusun pun diaplikasikan sesuai dengan fungsi kegiatan di dalamnya, sehingga menimbulkan kedinamisan yang ingin dicapai. Selanjutnya, konsep keterbukaan dengan konektivitas dan kefleksibilitasan antar hubungan ruang luar dan bangunan, serta dari fungsi bangunan yang satu ke fungsi bangunan yang lain, dihadirkan baik dalam bentuk tangga-tangga, permainan pel, ataupun RAM, sekaligus akses langsung dari stasiun kereta api langsung ke dalam bangunan. Tahap gubah massa pun diakhiri dengan penambahan penutup atap. Berikut adalah bentukan hasil akhir 3D gubah massa. Berdasarkan zoning, fungsi komersial diletakkan di lantai dasar untuk menjadikan kesan konteks dan lebih ramah terhadap sekitar yang merupakan pasar, sehingga bangunan akan selaras di lingkungan, terutama dari skala mata manusia. Fungsi pendukung seperti kios F&B serta coworking space yang lebih ditujukan sebagai fasilitas komuter diletakkan di sisi bangunan yang lebih dekat dengan stasiun, didukung dengan akses langsung dari stasiun ke dalam bangunan. Fungsi edutainment yang menjadi ruang untuk menyajikan dan memperkenalkan karya terletak berdekatan dengan fungsi pendukung yang bertujuan untuk menarik pengunjung baru, terutama dari pusat mode, untuk kemudian diarahkan ke area dengan fungsi education dan kemudian kembali lagi ke area komersil. Area unjuk yang berada di pusat bangunan akan menjadi dominasi tempat pertemuan akan para pengunjung, baik para komuter, pedagang, pembeli, ataupun warga sekitar, yang kemudian akan menarik para pengunjung tersebut pula ke fungsi-fungsi lainnya dalam bangunan. Aktivitas dalam bangunan pun akan menjadi beragam. Berikut adalah 3D interior bangunan, yaitu tangga utama, kios alley, ruang workshop, area unjuk, ruang serbaguna, dan street food area. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, konektivitas dan fleksibilitas yang menghubungkan unsur baik dalam bangunan maupun ruang luar dihadirkan dalam bentuk tangga dan permainan pel yang juga menjadi ruang publik baru yang turut pula dapat mengarahkan orang secara langsung ke fungsi-fungsi lain dalam bangunan, seperti yang dapat dilihat pada gambar potongan perspektif berikut. Lantai dasar lebih ditujukan untuk fungsi komersial, yang menjadikan bangunan konteks terhadap pasar di sekitar, terhadap skala mata manusia, yang terdiri dari ruang-ruang kios ataupun area untuk street food. Lantai 2 menjanjikan ruang-ruang workshop dan juga ruang-ruang kelas, yang menjadi fungsi edukasi. Ruang serbaguna entertainment serta area jual beli tematik berada beriringan di lantai tersebut, untuk menjadi fungsi edutainment yang diusung. Lantai 2 juga menyediakan akses langsung dari ataupun ke stasiun di sebelahnya, yang terletak dekat dengan ruang serbaguna sebagai salah satu fungsi yang menarik massa. Lantai 3 masih menyajikan ruang-ruang workshop seperti ruang edukasi dan juga fungsi-fungsi pendukung lain, seperti coworking space dan juga area kios F&B. Kemudian, lantai 4 dikhususkan untuk sebagai area pengelola dan juga ruang-ruang pendukungnya. Basement dibuat pula untuk memenuhi kebutuhan parkir. Ukuran basement yang cukup kecil berhubungan pula dengan usaha untuk tetap mempertahankan struktur asli ruko di tapak tanpa harus membongkarnya. Berikut adalah gambar-gambar tampak. Dapat terlihat pada tampak dibuat untuk menghadirkan kesan dinamis yang boxy, namun selaras dengan bangunan-bangunan sekitar. Tampak belakang dibuat sesimpel mungkin dengan alasan keberadaan sisi tersebut yang hampir berhimpitan dengan ruko di sebelahnya. Berikut ini adalah gambar-gambar potongan. Pada potongan BB yang seperti terlihat pada gambar, dapat dilihat susunan tangga yang langsung menghubungkan muka tanah dengan lantai 2 bangunan, yang menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Ruang-ruang di bawah tangga tersebut pun dapat dimanfaatkan sebagai ruang tambahan untuk mencukupi kebutuhan ruang penyimpanan. Berikut adalah gambar-gambar detail. Area street food dinaungi oleh kanopi sebagai pembentuk ruang sekaligus naungan. Fasad juga menerapkan bahan-bahan recycle seperti yang terlihat pada gambar, dalam rangka mendukung sustainable yang dimaksimalkan dari limbah sekitar, terutama dari pasar ataupun fungsi rumah tangga lain. Selanjutnya akan saya tampilkan aksonometri struktur, mechanical electrical, dan video 3 dimensi dari bangunan.